Selamat pagi. Terima kasih sudah kembali lagi Anda menghadiri dan menonton akan acara kami, yaitu suatu seri mengenai kitab Daniel yang bertemakan bahwa Allah peduli terhadap hidup kita. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana Tuhan adalah Allah yang peduli dan Allah yang tetap memegang kendali. Dan fokus kita harus kepada Dia, mencari akan firman-Nya, mencari akan karakternya. Nah, pada hari ini kita akan belajar satu pelajaran yang sangat menarik dengan judul Sumber yang Terpercaya. Satu saat ketika saya kecil dan ketika saya beranjak remaja, saya sangat menyukai salah satu film kartun yang selalu muncul di televisi kita setiap jam 8 pagi di hari Minggu. Kalau Anda masih ingat, film itu adalah film Doraemon. Saya pikir banyak dari antara kita mengetahui, bahkan mengenal, dan mungkin fans dengan film kartun Doraemon ini. Buat Anda yang belum pernah lihat atau belum pernah nonton, saya ingin menceritakan sedikit latar belakang daripada cerita ini. Film Doraemon ini mengisahkan seekor kucing android dari masa depan yang datang ke masa yang sekarang untuk membantu seorang anak yang bernama Nobita. Nah, Nobita ini dikisahkan adalah seorang anak lelaki yang sangat lemah. Dia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Dia sering dibully oleh teman-teman sekolahnya. Ujian dan ulangannya selalu jelek. PR selalu banyak yang salah. Dan selalu tertinggal dalam hal pelajaran di sekolahnya. Nobita sangat menyukai seorang teman wanitanya yang bernama Shizuka. Tetapi seperti pungguk merindukan bulan, Shizuka lebih memilih Dekisugi yang adalah anak terpandai di kelas mereka. Tetapi untung bagi Nobita, Doraemon, kucing android itu datang menjadi penolong kepada hidupnya di zaman itu. Dan semenjak kedatangan Doraemon dari masa depan ke kehidupan daripada Nobita, apapun yang menjadi masalah daripada Nobita, maka Nobita akan datang kepada Doraemon dan Doraemon akan membantunya untuk menyelesaikan masalahnya. Doraemon memiliki sebuah alat yang namanya kantong ajaib di bagian depan perutnya, dan dari kantong ajaibnya itu banyak sekali macam-macam alat yang keluar untuk membantu Nobita menyelesaikan masalah-masalahnya. Dari mulai sesuatu yang membantu Nobita untuk mengingat apa yang dia sudah pelajari, lalu sampai membantunya untuk supaya jangan dibully oleh teman-temannya. Bahkan Nobita bisa membantu merubah akan masa depan Nobita, sehingga pada akhirnya Nobita menikah dengan wanita pujaannya yang bernama Shizuka. Doraemon dengan kantong ajaibnya ini memang sumber yang dapat dipercaya pada film tersebut. Apapun yang menjadi masalah Nobita, dia bisa datang ke Doraemon, dan sangat sederhana, Doraemon hanya mengambil alat dari kantong ajaibnya dan masalah terselesaikan. Tentu sangat-sangat indah kalau saja kita punya Doraemon. Tapi ketika kita kembali ke realita dan saya bertumbuh menjadi dewasa, saya menyadari bahwa Doraemon hanyalah suatu cerita fiksi khayalan manusia. Kita semua suka dengan sosok Doraemon, tapi kenyataannya tidak demikian. Ketika kita menghadapi masalah, seperti Nobita akan mencari sumber yang terbaik. Kita akan mencari segala hal yang terbaik yang kita bisa dapatkan, yang kita bisa ketahui. Tetapi di sekian banyak informasi yang ada di dunia ini, ada begitu banyak hoax ya yang beredar, dan sulit sekali untuk mencari sumber yang terpercaya untuk mendapatkan jawaban dan jalan keluar. Hari ini ketika kita mempelajari kembali akan kitab Daniel, kita akan melihat suatu cerita dari seorang raja yang menghadapi masalah yang sama. Dan mungkin ketika kita melihat pengalaman daripada raja tersebut, kita akan menemukan siapa atau apa sumber yang terpercaya itu. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, ketika kami datang kepadamu Tuhan, kami memohon akan pimpinan Tuhan dalam kami belajar akan firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang mau mendengar, dan bantu hamba-Mu untuk berbicara akan apa yang Engkau ingin katakan kepada kami. Biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cerita yang akan kita lihat terdapat di dalam Daniel pasal 2. Mari kita buka di dalam Daniel pasal 2. Daniel pasal 2, kita mulai dari ayat 1. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, dan karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku sangat gelisah karena aku ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu ini mimpi itu, supaya kami dapat memberitahukan maknanya kepadamu." Kita melihat di sini bahwa ada satu malam, raja yang kita sudah kenal di dalam Daniel pasal 1 pada pelajaran minggu yang lalu, bahwa raja ini adalah raja yang terbesar. Dia adalah raja yang penuh kuasa, orang nomor 1 di dunia itu. Karena pada zaman itu kerajaan Nebukadnezar, kerajaan Babylon adalah kerajaan yang terbesar, ya, mengalahkan banyak sekali kerajaan. Dan Nebukadnezar pada saat itu adalah orang nomor 1. Dan orang yang nomor 1 memiliki segala-galanya. Tetapi pada saat itu dia menghadapi suatu masalah yang sulit sekali untuk dicarikan jalan keluarnya. Pada saat itu, malam itu ia tertidur dan ia bermimpi. Mimpi yang begitu mencengangkan, mimpi yang begitu dahsyat, yang membuat dia gelisah, yang membuat dia gundah gulana. Seakan-akan dia tidak tahu apa mimpinya, tetapi mimpinya itu yang dia tidak ketahui sangat-sangat mengganggu akan pikirannya. Bahkan mimpi itu membuat dia terbangun, terheran-heran dan penasaran, dan tidak bisa tidur. Dan ketika dia mencoba untuk mengingat-ingat akan apa mimpinya, semakin dia kuat mengingat, semakin kuat dia mengingat, semakin lupa dia akan mimpinya itu. Dan dia semakin penasaran. Oleh karena dia adalah raja yang terbesar dan orang nomor 1 di kerajaan nomor 1 saat itu, tentulah dia memiliki semua sumber-sumber daya yang dia percayai nomor 1. Dan dia memanggil semua orang itu. Alkitab mengatakan ada ahli jampi di sana, ada ahli sihir, ada orang kasdim, ada ahli nujum, semua ahli-ahli dipanggil dan ditanyakan. Dan Raja Nebukadnezar mengatakan kepada orang-orang bijaksana itu bahwa aku mempunyai mimpi yang sangat dahsyat, tetapi aku lupa akan mimpinya itu. Nah, sangat menarik apa yang dijawab oleh orang-orang bijaksana itu. Di dalam ayat 4 dikatakan, lalu berkatalah para kasdim itu, "Ya raja, kekallah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, supaya kami memberitahukan maknanya." Sepertinya orang-orang bijaksana ini tidak dengar apa yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar, bahwa dia lupa mimpinya itu. Sehingga ketika ditanya, ya seperti orang pada umumnya, dia rasa tidak senang. Dan di ayat 5 dia katakan, tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar."
Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Jadi sekali lagi ditekankan oleh Raja Nebukadnezar bahwa aku tidak tahu mimpinya apa. Kamu yang orang-orang bijaksana, kamu seharusnya tahu lebih daripada apa yang manusia biasa tahu. Dan setelah itu menarik sekali, respon daripada orang-orang bijaksana ini justru bertanya kembali. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat 7, mereka menjawab pula, silahkan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya. Wah, ini membuat Raja Nebukadnezar menjadi murka, sehingga dia menjawab di ayat 9. Ayat 8. Jawab raja, aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ngulur waktu karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu, memberitahu supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Kalau kita mencoba untuk menyelami akan cerita ini, mengapa Raja Nebukadnezar begitu keras meminta kepada orang-orang bijaksana? Sebab Raja Nebukadnezar tahu bahwa orang-orang bijaksana ini mereka mengaku sebagai orang-orang yang tahu lebih dibandingkan orang biasa. Mereka adalah orang bijaksana yang mengetahui apa yang orang biasa tidak tahu. Ada yang ahli nujum, ada yang ahli perbintangan. Segala sesuatu mereka tahu akan mengenai masa depan seperti apa. Dari melihat bintang akan seperti ini. Dan merekalah yang menjadi penasehat daripada Raja Nebukadnezar. Dan Raja Nebukadnezar pada saat itu mengetahui bahwa melalui orang-orang bijaksana inilah Raja Nebukadnezar mengambil keputusan. Sehingga ketika pertanyaan ini ditanyakan dan ketika orang-orang bijaksana ini tidak bisa menjawab, maka timbul di dalam pikiran Raja Nebukadnezar bahwa jangan-jangan selama ini orang-orang bijaksana ini mengatakan hal-hal yang bohong, mencoba untuk mengatur akan keputusan-keputusan yang diambil oleh Raja Nebukadnezar bergantung kepada keinginan daripada penasehatnya. Itu sebabnya dia katakan, tidak ada gunanya mereka. Kalau kalian tidak bisa jawab akan apa yang menjadi mimpi saya, maka kalian seharusnya mati. Apakah kita di dalam hidup kita menghadapi masalah yang sama seperti masalah Raja Nebukadnezar? Kita semua memiliki masalah. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak punya masalah. Kadang-kadang masalah kita sangat besar sehingga membuat kita tidak bisa tidur. Mungkin kita memiliki masalah penyakit yang kita tidak tahu sakitnya apa. Atau mungkin kita tahu sakitnya apa dan sakitnya itu cukup parah, tetapi tidak ada yang dapat memberikan solusi yang tepat. Mungkin dari antara kita ada yang memiliki problema keuangan. Kita sudah mencari jalan keluar ke sana kemari, tapi tidak menemukan jawaban. Dan seperti orang-orang pada umumnya, ketika kita menghadapi masalah, kita akan pergi kepada orang yang paling ahli, yang paling tahu. Sama seperti Nebukadnezar, dia memanggil semua orang yang bijaksana di negerinya untuk menjawab, untuk memberitahukan solusi daripada masalahnya. Tetapi seperti Nebukadnezar, banyak dari antara kita tidak dapat menemukan jawaban daripada masalah kita. Bahkan pada saat ini sekarang, orang banyak sekali kalau ada masalah kita pergi ke Google. Tetapi ketika kita Google tidak dapat menjawab apa masalah kita. Yang terbaik di dunia tidak dapat menjawab. Ayat 10 menarik dikatakan. Kalau kita baca di ayat 10, para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta oleh tuanku raja, dan tidak pernah seorang raja
bagaimanapun agungnya dan besarnya kuasanya, telah meminta hal yang demikian kepada orang berilmu, dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja selain daripada dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Tidak seorang pun, kata orang-orang bijaksana, tidak ada yang bisa jawab. Itu pertanyaan, itu masalah yang sangat sulit. Kami tidak bisa menjawabnya. Apakah kita pernah menghadapi hal yang demikian? Kita datang kepada dokter yang paling ahli. Kita datang kepada orang yang paling mengetahui akan masalah tersebut. Dan orang tersebut yang kita harapkan memberikan solusi tidak dapat memberikan solusi yang kita harapkan. Dokter yang kita harapkan menjawab tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dan permohonan dan permintaan kita. Bahkan ada banyak dari antara kita datang ke internet, datang ke media sosial untuk mencari jawaban daripada masalah-masalah kita. Tetapi sayangnya, bahkan internet pun tidak dapat menjawab apa yang menjadi jawaban daripada masalah-masalah kita. Kita datang ke dokter, kita datang ke ahli, bahkan kita datang ke dukun, tetapi mereka tidak dapat menjawab dan tidak dapat menyelesaikan masalah kita. Dan seperti Raja Nebukadnezar, kita menjadi frustrasi. Kita frustrasi kalau Raja Nebukadnezar dia bisa melakukan apa yang dia bisa lakukan, membunuh orang-orang bijaksana. Tapi kadang kita tidak seperti Raja Nebukadnezar. Kita frustrasi dan kita stres. Banyak dari antara kita depresi. Dan ketika kita melihat bahwa tidak ada yang bisa menjawab, mereka katakan, hanya Tuhan yang bisa menjawab. Hanya dalam tanda kutip dewa-dewa yang tidak ada bersama dengan kita. Tuhan yang sangat jauh. Apakah kita merasakan hal yang sama? Apakah kita merasakan ketika orang-orang mengatakan atau ketika para ahli menjawab bahwa tidak ada jawabannya, dan kita merasakan bahwa Tuhan jauh, bahwa Tuhan tidak dapat menjawab apa yang kita tanyakan, bahwa tidak ada solusi yang ada yang bisa kita dapatkan? Saudaraku, ini adalah anggapan daripada dunia, bahwa tidak ada yang dapat menjawab terkecuali dewa atau Tuhan yang tidak ada di sekitar kita, tidak ada yang bersama dengan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin memperkenalkan Tuhan yang ada di dalam Alkitab kepada Anda dan saya. Ada 3 ayat yang saya ingin Anda catat dan saya ingin Anda lihat dan selidiki lebih lanjut. Bercerita mengenai suatu pandangan yang sangat berbeda dibandingkan dengan apa yang orang-orang bijaksana ini katakan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin memperkenalkan kepada Anda Tuhan yang kita sembah di dalam Alkitab kita. Mungkin Nebukadnezar merasa tidak percaya. Mungkin Nebukadnezar seperti Anda dan saya, tidak percaya, seperti ini seperti mendengar penjual obat. Mungkin apa yang dikatakan oleh Daniel, mungkin hanya teori saja. Mungkin itu tidak benar. Tapi sangat menarik ketika Daniel memulai bagaimana dia menjawab dan menceritakan akan mimpinya. Daniel tidak memulai apa yang dia katakan langsung dengan menceritakan apa mimpinya. Tetapi di dalam ayat 29 menarik. Ini yang Daniel katakan. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ini sangat berbeda, ini sangat-sangat menarik. Sebab apa? Sebab dia tidak langsung menceritakan mimpinya, dia katakan apa yang sedang Raja Nebukadnezar lakukan sebelum dia tidur dan bermimpi. Saya yakin saudara bahwa ketika Daniel berkata seperti ini, Raja Nebukadnezar matanya langsung terbuka, matanya terbelalak dan dia mulai menyadari bahwa orang ini tahu akan apa yang dia mimpikan. Sebab apa?
Sebab dia tahu persis apa yang terjadi sebelum dia memimpikan akan mimpi itu. Ya, pada zaman itu tidak ada CCTV. Jadi bagaimana Daniel bisa tahu akan apa yang dia mimpikan, akan apa yang dia pikirkan sebelum dia bermimpi? Saat itu Daniel langsung menjadi pusat perhatian daripada Raja Nebukadnezar. Dan ketika kita melihat akan apa mimpinya, mari sama-sama kita baca di dalam ayat 29 sampai 38. Sedang tuanku raja ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbullah pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku, melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran tuanku. Inilah mimpinya. Iya raja, tuanku melihat sebuah patung. Tuanku melihat suatu penglihatan, ya ini sebuah patung yang amat besar. Patung itu tinggi berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dadanya dan lengannya dari perak, perutnya dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkitlah lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpinya. Oh, itu mimpi yang sangat-sangat menarik. Dan kita bisa bayangkan Nebukadnezar semakin semangat untuk mendengarkan akan apa yang menjadi artinya. Dan pada saat itu dia menyadari bahwa iya betul, itulah mimpi saya. Aku memimpikan sebuah patung yang sangat besar, berkilau-kilauan, dan begitu megah dan mendahsyatkan. Ayat 36. Itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Ya tuanku raja, raja segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan. Perhatikan, sekali lagi Daniel katakan bahwa itu masih di dalam kendali daripada Allah. Ayat 38, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan lagi yang lain, yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan itu akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Saudaraku, ini sangat-sangat menarik. Daniel menceritakan mimpi Nebukadnezar, tetapi mimpi Nebukadnezar ini bukan hanya bercerita mengenai Nebukadnezar dan kerajaan Babylon. Mari kita perhatikan apa yang menjadi mimpinya. Ketika Raja Nebukadnezar bermimpi, dia bermimpi suatu patung yang sangat besar. Kepalanya dari emas, dada dan lengan dari perak, perut dan pinggang dari tembaga, paha dari besi, dan jari-jari kaki dari besi bercampur dengan tanah liat. Dan pada saat itu Daniel katakan bahwa tuankulah kepala dari emas. Tetapi sesudah tuanku akan ada kerajaan baru yang lain, yang akan
timbul dan muncul setelah kerajaan Tuanku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sejarah membuktikan bahwa apa yang menjadi mimpi Nebukadnezar itu terjadi. Pada saat itu ketika kita melihat akan cerita sejarah, kerajaan Babylon muncul menjadi kerajaan nomor 1 di tahun 605 sampai 539. Itulah yang dikatakan oleh Daniel di dalam Daniel 2 ayat 38, Tuankulah kepala dari emas. Dan ketika kita melihat akan kerajaan Nebukadnezar, kerajaan Babylon dari catatan sejarah, ada banyak sekali catatan sejarah yang mengatakan bahwa Babylon adalah kerajaan yang sangat besar, yang sangat megah. Dia diberikan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan, berbagai macam kebudayaan, peralatan agama, ilmu pengetahuan, dan kesenian yang muncul dari kerajaan Babylon. Kebudayaan yang dihasilkan oleh peradaban Babilonia ini banyak sekali masih digunakan sampai saat ini, dan bisa dikatakan dia memberikan pengaruh yang sangat besar kepada kehidupan manusia. Sejarah juga mencatat, Herodotus seorang sejarawan Yunani, ya, dia menulis bahwa kerajaan Babylon dengan tembok-temboknya sangat besar. Babylon melampaui kemegahan daripada semua kota di dunia. Dia katakan bahwa tembok luarnya memiliki panjang sekitar 90 km dan tebal temboknya itu 24 meter. Tinggi tembok itu hampir 100 meter. Dan saking tebalnya bahkan bisa 2 kereta kuda berjalan bersamaan di atas tembok tersebut. Itulah Babylon yang begitu megah. Dan di tengah-tengah daripada kerajaan Babylon, benteng atau kerajaan Babylon itu mengalir sungai Efrat yang sangat deras. Mereka tidak pernah kekurangan. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa mereka adalah kerajaan Babylon ini adalah kerajaan yang tidak bisa dikalahkan. Mereka bisa menyediakan makanan di dalam kerajaan ini bahkan sampai 20 tahun, dan air cukup. Jadi ketika kerajaan ingin menghancurkan kerajaan yang lain, cara mereka menghancurkan adalah dengan cara mengepung dan menunggu sampai orang-orang di dalam kerajaan tersebut kehilangan atau kehabisan bahan makanan, dan mereka akan menyerah oleh karena mereka tidak dapat lagi makan. Tetapi tidak demikian dengan kota Babylon. Kota Babylon adalah suatu kerajaan yang sangat kuat dan persediaan makannya sangat lama. Dan kerajaan yang mau mencoba untuk menyerang mereka, ketika mereka mengepung, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Sebab di dalam Babylon persediaan segala sesuatu sangat banyak. Tetapi sangat menarik, Daniel 2 ayat 39 katakan, sesudah Tuanku akan muncul kerajaan yang lain yang tidak sebesar daripada kerajaan Tuanku. Sejarah mengatakan suatu hal yang menarik, dan itu juga dicatat di dalam Daniel pasal 5 ketika Raja Belshazzar membuat suatu pesta yang sangat besar. Pada saat Raja Belshazzar di dalam Daniel pasal 5 yang nanti kita akan pelajari, raja ini sangat-sangat sombong dan dia sangat-sangat bangga bahwa dia tidak akan mungkin dikalahkan. Padahal saat itu mereka sedang dikepung oleh pasukan tentara Media Persia. Tetapi dia begitu pedenya, dia membuat pesta untuk 1.000 orang. Wah, dia makan-makan. Dan Anda tahu, pesta untuk 1.000 orang itu memerlukan makanan yang sangat banyak. Tapi dia tidak khawatir karena dia tahu bentengnya tidak akan mungkin jatuh. Tetapi nubuatan yang mimpi daripada Nebukadnezar, nubuatan itu menceritakan bahwa kerajaan Babylon akan digantikan. Dan di dalam Daniel pasal 5 di bagian ayat-ayat terakhir ada muncul tulisan tangan. Ya, Anda boleh baca, itu sangat menarik ceritanya. Dan ada tulisan tangan yang diartikan oleh Daniel pada saat itu, yang bernama Mene Tekel Ufarsin, bahwa kerajaan Nebukadnezar atau kerajaan Babilonia itu sudah diukur dan ditimbang dan didapati terlalu ringan, dan kerajaan
Nebukadnezar akan jatuh dan diberikan kepada orang Media dan orang Persia. Sejarah mencatat di tahun 539 sebelum Masehi, kerajaan Babylon jatuh dikalahkan oleh kerajaan Media Persia. Menarik untuk dilihat bahwa catatan daripada nubuatan itu, bahwa suatu catatan yang sudah dicatat jauh sebelum sejarah itu terjadi, sudah dituliskan di dalam Yesaya 45 ayat 1. Jelas di sana dikatakan bahkan namanya, nama Raja Kores atau nama Raja Cyrus sudah dinubuatkan 150 tahun sebelum kelahirannya. Anda bisa bayangkan, 150 tahun sebelum raja tersebut lahir, Tuhan sudah kasih tahu sama Yesaya bahwa inilah raja yang akan mengalahkan kerajaan Babylon. Dan sangat menarik apa yang terjadi. Mungkin Anda akan bertanya-tanya, bagaimana caranya kerajaan yang demikian besar, benteng yang demikian kokoh bisa kalah? Nah, sejarawan mengatakan bahwa sungai yang melewati akan kerajaan Babylon ini, sungai Efrat ini adalah sungai yang besar. Dan satu kali Raja Kores atau Cyrus ini memiliki seekor kuda yang sangat dia sayangi. Singkat cerita, kudanya ini mati tenggelam di dalam sungai tersebut. Dan oleh karena marahnya Raja Kores ini, dia mengatakan bahwa dia akan mengeringkan sungai daripada sungai ini, dia katakan. Jadi apa yang dia lakukan? Dia panggil semua pasukannya untuk membuat sungai-sungai kecil. Jadi sungai ini, sungai yang besar ini dia mulai pecah-pecahkan menjadi sungai-sungai kecil supaya airnya semakin lama semakin kering. Menarik dicatat di dalam Yeremia 51 dikatakan, aku akan mengeringkan lautnya dan aku akan menggersangkan sumber air daripada kerajaan Babylon. Pada saat air daripada sungai itu semakin lama semakin surut, Raja Kores melihat cara yang terindah untuk masuk ke dalam kerajaan Babylon. Dia melewati akan sungai yang sudah cetek, yang sudah tidak lagi dalam, dan akhirnya dia masuk ke dalam kerajaan Babylon dan akhirnya mengalahkan kerajaan Babylon tanpa pertumpahan darah. Itu tercatat di dalam tulisan catatan sejarah. Dan cerita itu tidak selesai di sana. Selanjutnya di dalam ayat 39 muncul satu kerajaan lagi. Kerajaan yang ketiga, kerajaan dari tembaga yang akan menguasai bumi. Saudara tahu bahwa sejarah mencatat kerajaan Media Persia dikalahkan oleh kerajaan Yunani yang rajanya adalah Alexander the Great. Alexander the Great adalah raja yang masih muda, tetapi dia dapat mengalahkan kerajaan Media Persia dan kerajaan-kerajaan yang lain di sekitarnya, dan dengan cepat menguasai seluruh dunia. Kerajaan Yunani muncul dari tahun 331 sampai tahun 168 sebelum Masehi. Anda bisa lihat dan Anda bisa cari sejarah ini, catatan sejarah ini. Anda bisa coba search di internet dan Anda dapatkan cerita ini. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang memegang kendali? Tuhan yang menunjukkan kepada kita bahwa dia tahu akan masa depan dan dia memegang akan seluruh dunia di tangannya. Setelah kerajaan Yunani, kita masuk kepada paha ya dan kaki dari besi. Ayat 40 katakan, sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, besi yang menghancur luluhkan semuanya. Itu melambangkan kerajaan Roma. Dan kita tahu Roma sangat-sangat kuat dengan peralatan dari besi. Segala sesuatu dari besi, ada kereta besi. Dan kita tahu di zaman Yesuslah kerajaan Roma berkuasa. Roma berkuasa dari tahun 168 sebelum Masehi sampai pertengahan abad keempat. Ada satu kutipan di sini dikatakan oleh seorang sejarawan, bagian dari patung yang terdiri dari logam emas, perak dan tembaga yang merepresentasikan kerajaan dan para rajanya secara sukses dipatahkan oleh kerajaan besi, yaitu Roma
Ini dari Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire. Setelah kerajaan Roma, apakah ada kerajaan yang kelima? Apakah ada kerajaan selanjutnya? Ayat 41 menjelaskan, dan seperti Tuhan kulihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti kerajaan itu akan terbagi. Sangat menarik bahwa mimpi itu menceritakan bukan kerajaan baru, tetapi kerajaan itu akan terbagi. Apakah sejarah mencatat sesuai dan persis seperti apa yang menjadi mimpi daripada Nebukadnezar? Ini menarik. Ada satu kutipan dari buku yang sama. Cerita kehancuran daripada Roma itu maksudnya, cerita kehancuran Roma sederhana dan jelas. Bukan karena dihancurkan oleh kerajaan yang lain. Karena kerajaan Roma berkuasa sangat-sangat lama dan terlalu lama, sehingga kekuatannya semakin lama semakin melemah. Korupsi dan semangat militer yang melemah, akhirnya mereka dipenuhi oleh orang-orang barbar. Nah, apa yang terjadi, saudara? Salah seorang profesor di Southern Virginia University mengatakan, alasan kerajaan Roma berdiri begitu lama adalah karena tidak ada orang lain, baik di dalam maupun di luar kerajaan, yang mau kerajaan Roma ini menjadi bubar. Tetapi oleh karena pajak yang begitu tinggi dan ketidakadilan berada di mana-mana, para jenderal merasa ingin menjadi kaisar dan mau mengambil teritori. Akhirnya kaum barbar yang ada di dalam daripada kerajaan tersebut menyerang dan ingin mengatakan bahwa lebih baik kami tidak lagi dikendalikan oleh kerajaan. Jadi itu sebabnya kerajaan Roma yang besar akhirnya pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Dan inilah kerajaan-kerajaan Eropa yang kita temukan. Ada 10 kerajaan, setidaknya 10 yang kita bisa lihat. Dari 10 ini hanya 7 yang masih ada hingga sekarang. Ada 3 kerajaan yang sudah tidak ada lagi. Ayat 43, dan seperti Tuhan kulihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh karena perkawinan, tapi tidak akan menjadi suatu kesatuan. Seperti besi tidak akan dapat bercampur dengan tanah liat, maka mereka tidak akan menjadi satu. Sangat menarik, ada beberapa hal yang kita bisa lihat di kerajaan di Eropa. Ada sebuah benteng yang namanya Frederiksborg Castle ya di Denmark. Di sana digambarkan ada banyak sekali silsilah ya. Raja ini menikah dengan raja ini ya, raja Inggris menikah dengan raja Prancis dan lain sebagainya. Mereka mencoba bagaimana caranya untuk menyatukan kerajaan Eropa yang adalah pecahan daripada kerajaan Roma, tetapi mereka tidak dapat menyatukannya. Ada di sana King Frederick ya, Raja Frederick dengan Ratu Diana mencoba untuk menyatukan dengan menikah, tetapi ayat 43 katakan mereka akan bercampur oleh karena perkawinan, tetapi tidak akan menjadi satu kesatuan. Sama seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat, demikianlah mereka tidak dapat bersatu. Dan setelahnya ada banyak sekali yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Eropa untuk mencoba untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di Eropa ini menjadi suatu kesatuan, tetapi mereka tidak dapat menyatukannya. Ada Louis yang ke-16, ada Charles yang ke-5, mereka mencoba untuk menyatukan Eropa. Bahkan ada Napoleon, orang yang sangat terkenal, mencoba untuk menyatukan Eropa, tetapi mereka tidak dapat menyatukannya. Ada Winston Churchill, ada Roosevelt, Stalin, bahkan ada Hitler yang kita tahu mencoba untuk menyatukan Eropa dengan perang, tetapi mereka tidak dapat menyatukan kerajaan Eropa. Mengapa? Karena mimpi itu mengatakan sama seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat, maka mereka tidak akan bisa bersatu. Belakangan ini kita pun tahu bahwa bangsa-bangsa di Eropa mencoba untuk menjadi satu. Mereka bikin satu mata uang euro, tetapi mereka tidak dapat bersatu. Oleh karena Inggris mengatakan, wah kami punya pound sterling lebih besar, mengapa kami harus menyatukan mata uang kami menjadi lebih kecil?
Nah. Lalu hal yang lain lagi, ya, ada Uni Eropa, mereka mencoba untuk menyatukan, tapi kita ingat ada yang namanya Brexit, ya, ketika Inggris keluar daripada Uni Eropa tersebut. Ayat 43 selalu katakan, tidak, tetapi mereka tidak akan menjadi satu kesatuan, sama seperti besi tidak akan dapat bercampur menjadi satu. Eropa akan mencoba untuk bersatu, orang akan mencoba untuk menyatukan Eropa, tetapi Eropa tidak akan dapat bersatu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di zaman ini, ketika kita melihat akan apa yang terjadi di dunia, kita bisa menguji apakah Alkitab yang kita percaya, Alkitab yang kita baca itu benar atau tidak. Kita lihat saja apakah Eropa bisa bersatu atau tidak. Itu akan membuktikan apakah Alkitab bisa kita percaya atau tidak. Dan sampai saat ini Eropa tidak bisa bersatu. Dan pertanyaan Anda adalah, setelah Eropa, kerajaan apa lagi? Ayat 44 dan 45. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi daripada bangsa kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti Tuanku lihat, seperti Raja Nebukadnezar lihat, ada sebuah batu yang terungkit, yang tidak dengan bantuan manusia, tidak dengan tanpa perbuatan tangan manusia, terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Dan akhirnya batu tersebut akan menjadi suatu kerajaan yang akan berdiri selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat kehidupan kita, kita sedang berada di ujung daripada penutupan sejarah dunia. Kita sudah berada di ujung jari-jari kaki di kerajaan-kerajaan Eropa. Saya mau kasih satu ilustrasi kepada Anda. Kalau satu kali Anda bertemu dengan saya, dan ketika kita bertemu, saya katakan sama Anda, pulang dari pertemuan kita, Anda akan ketemu dengan teman lama yang sudah lama Anda belum pernah ketemu. Anda akan ketemu dia. Dan setelah Anda ketemu dengan dia, dia akan mengajak Anda untuk makan. Dan setelah Anda makan di restoran, ketika Anda pulang, hujan deras akan turun. Dan hati-hati, saya katakan. Hati-hati, karena Anda akan jatuh, terpeleset. Dan setelah Anda jatuh dan terpeleset, akan ada orang yang mencopet Anda. Kelihatannya mungkin cerita ini cukup lucu dan agak tidak mungkin. Dan Anda mungkin akan berpikir, mana mungkin sih? Tapi seandainya setelah saya berbicara demikian, dan ketika Anda pulang setelah selesai pertemuan kita, tiba-tiba Anda ketemu dengan teman lama Anda, teman SD Anda yang Anda belum pernah ketemu, yang sudah lama sekali nggak ketemu. Wah, Anda berbicara panjang lebar, bernostalgia akan apa yang pernah kalian lakukan bersama-sama, dan teman Anda katakan, kita jangan di sini aja ketemu untuk ngobrol, baiknya kita duduk aja, kita makan supaya kita bisa ngobrol lebih lama. Lalu Anda berdua pergi mencari restoran tempat Anda ngobrol. Dan Anda mulai berpikir-pikir, apa yang Andi katakan itu sudah dua yang benar. Ketemu dengan teman lama dan diajak makan di restoran. Tapi Anda berpikir, mungkin hanya kebetulan ya. Mungkin hanya kebetulan. Tapi setelah Anda selesai makan dengan teman Anda tersebut dan inilah waktunya untuk pulang. Ketika Anda keluar dari restoran tersebut, tiba-tiba hujan keras turun dengan derasnya. Bagaimana perasaan Anda? Anda sudah mulai percaya kepada saya. Dan Anda sudah mulai berjalan dengan hati-hati kan? Ketika Anda sudah mulai berjalan dengan hati-hati, tiba-tiba Anda terpeleset. Oleh karena, mungkin ada yang lewat, dan Anda terpeleset dan Anda jatuh. Kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Mungkin ketika ada orang yang lewat, Anda langsung pegang dompet Anda. Kenapa? Karena Anda takut Anda akan dicopet.
Mengapa Anda lakukan itu? Karena Anda tahu bahwa ketika dari 5 hal yang saya katakan, 4 sudah terjadi, maka yang terakhir pasti akan terjadi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang Tuhan sedang coba tawarkan kepada Anda dan saya. Apakah kita bisa membuat Tuhan sebagai sumber yang terpercaya? Apakah kita bisa mengambil Alkitab ini, cerita mengenai apa yang Tuhan ingin ceritakan kepada kita, dan menjadikannya sebagai sumber yang terpercaya? Tuhan tidak datang kepada kita dan memberikan kita untuk percaya dengan iman yang buta. Percaya saja, tidak usah perlu bukti, tetapi Dia memberikan bukti-bukti yang sangat cukup supaya kita bisa percaya kepadanya dan bergantung kepadanya. Dan ketika kembali ke cerita tadi, ketika Anda sudah mendengarkan saya mengatakan 5 hal yang terjadi kepada Anda, kira-kira apa yang Anda akan lakukan kepada saya? Saya yakin bahwa Anda akan cari saya dan bertanya kepada saya, apa lagi yang saya bisa tahu bercerita mengenai masa depan saya. Dan itu yang Tuhan juga inginkan, bahwa ketika Tuhan memberitahukan kepada kita akan hal-hal yang terjadi di kemudian hari, ada beberapa hal yang Tuhan mau coba berikan kepada kita. Yang pertama, supaya kita percaya, oleh karena ada bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan bahwa firman-Nya itu bisa dipercaya. Yang kedua adalah bahwa ketika kita sudah percaya kepadanya, maka kita akan lebih mau mencari Dia dan mencari Dia dan mencari Dia, sebab kita tahu Dia memegang kendali terhadap seluruh dunia ini. Dan ketika kita memiliki masalah, Tuhan tahu jawaban daripada masalah-masalah kita. Dan ketika kita melihat akan pelajaran hari ini, Daniel 2 ayat 45 katakan, mimpi itu benar, firman-Nya itu benar, dan maknanya dapat dipercaya. Di akhir daripada pelajaran kita, ketika yang terbaik dari dunia tidak dapat memberikan kepada Anda jawaban, ketika yang terbaik dari dunia tidak dapat memberikan kepada Anda solusi, maukah Anda datang kepada Tuhan dan menjadikannya sebagai sumber yang terpercaya? Bahwa apapun masalah kita, apakah itu masalah penyakit, apakah itu masalah hubungan sosial, apakah itu masalah keuangan, apakah itu masalah hubungan kita dengan keluarga kita, kita bisa bawa itu dan tanyakan dan bawa kepada sumber yang terpercaya, yaitu Tuhan kita. Dan kalau itu yang menjadi keputusan Anda, saya mengundang Anda untuk kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, di akhir daripada pelajaran kami pada hari ini Tuhan, biarlah kami boleh mengingat bahwa Engkaulah sumber yang terpercaya itu. Biarlah ya Tuhan kami membawa segala macam masalah kami untuk datang kepadamu Tuhan, dan membawanya ke kaki Tuhan. Dan kami boleh percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan adalah Tuhan yang peduli, dan Tuhan adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan buat kami. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini boleh kami ingat dan boleh menjadi berkat buat kami semua. Dan kami akan mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah selesai akan pembahasan kita pada hari ini, dan pada minggu depan kita akan mempelajari satu topik yang sangat menarik yang judulnya adalah masker tahan api. Jangan lewatkan. Anda harus melihat. Lebih baik Anda tidak melihat seri hari ini daripada Anda tidak melihat seri yang akan datang. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.